warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya akan unboxing paket dari Om Frankie Ellens. Beliau dari Bengkulu, salah satu kenalan saya ya di komunitas anggur. Nah, sekaligus saya akan memberikan tips untuk bagi para pemula terutama yang ingin menambah koleksi tapi tidak membeli. Nah, salah satunya adalah dengan barter ya. Nah, jadi sambil saya buka ya teman-teman. Nah, ini jadi koleksi-koleksi yang ada di saya untuk sebanyak ini itu ada kali ya sepertiganya itu hasil barter. Nah, jadi tapi ya kayak gitu ya teman-teman ya. Saya tuh nggak mau banget barter tapi cutting dengan cutting, karena terus terang saya tuh nggak terlalu berhasil dengan yang namanya apa? Teman-teman, kita buka dulu yang namanya stack. Nah, jadi saya ketemu sama Om Frankie itu di salah satu komunitas di Facebook. Di sana saya menghubungi ya lebih tepatnya, karena saya tahu beliau pembibit, dan pembibit itu terkadang suka mencari jenis-jenis tertentu ya. Dan dulu itu saya kayaknya nuker Zoryanka dengan cotton candy. Nah, jadi teman-teman, saya tawarkan ke beliau dan ke beberapa subscriber ya, kalau nggak salah itu. Tapi ya kayak gitu, adakah yang mau misalnya barter? Saya punya cutting, tapi cuttingnya itu saya nggak mau barter dengan cutting lagi gitu. Nah, ini ya teman-teman, saya maunya sama bibit, karena ya itu tadi teman-teman, saya belum beruntung dari awal sampai akhir. Walaupun misalnya nggak seperti pembibit lain gitu loh. Kalau saya beli bibit itu misalnya untuk RS-nya saya cari yang memang sudah berakar, yang memang kemungkinan hidupnya tinggi gitu. Jadi saya memang yang nggak bisa mengkaluskan, mulai dari mengkaluskan dan segala macam itu saya sudah pernah coba, tapi banyak yang gagal. Nah, jadi akhirnya saya ke para teman-teman yang memang ingin barter cutting atau entres, saya mintanya bibit. Nah, ini salah satunya nih teman-teman. Di beliau itu kan pembibit di Bengkulu ya. Beliau itu asalnya dari Bandung kalau nggak salah, baru pindah ke Bengkulu 1 tahun yang lalu ya. Nah, dan mendirikan kebun di sana. Jadi saya tuh kemarin minta dari beberapa varian cutting yang saya barter, saya minta dengan bibit Cherny Crystal sebenarnya. Nah, jadi teman-teman, Cherny Crystal itu di beliau itu salah satu yang favorit, karena saya sekarang udah nggak ini lagi teman-teman, udah gimana ya, saya sebenarnya kan table grape vlogger ya, jadi nggak masalah saya mau nanam beragam macam gitu. Nah, karena kan memang nanti siapa tahu saya bisa memberikan informasi tentang spesifikasi si bibit tersebut, bahkan buahnya ya, gimana reviewnya. Nah, ketika tidak cocok di lidah saya atau tidak masuk kriteria saya, ya akan saya kasih ke saudara atau ke teman atau ke siapapun gitu ya, biasanya ke keluarga ya, untuk menambah koleksi mereka. Nah, saya ganti lagi dengan yang baru. Nah, biar saya saya tuh mau mereview biar teman-teman tuh kan, kita tahu ya, saking banyaknya kadang kan suka susah nyari informasinya gitu. Kita mau nyari apa, bahkan sampai hari ini aja tuh kadang suka gitu. Ada snowball, ada macam-macam banget. Yang saya pun maksudnya baru juga kemarin ada yang baru, udah ada yang baru lagi gitu, ketiban. Jadi saya kadang suka minta sama beberapa ya yang barter saya itu, Om, kira-kira yang favorit di kebun Om apa gitu. Jadi saya nggak minta barter yang neko-neko yang harus terupdate, itu enggak. Karena memang yang terupdate pun juga tidak jamin ya teman-teman, nggak jaminan gitu. Di foto di Google misalnya itu bagus-bagus dan segala macam, tapi kan kita tidak tahu di belakangnya itu apakah memang dia harus dengan ekstra ya untuk membuahkan hasil seperti yang difoto, ataukah memang alaminya dia seperti itu, ataukah dia memang harus dengan pemangkasan yang sangat ekstrim, ataukah harus dengan pengaruh hormon dan lain-lain, kan kita nggak tahu ya. Kita taunya lihatnya di Google-nya bagus gitu. Nah, saya yakin mungkin yang mendatangkan atau importir pun juga mungkin tidak sedetail itu.
menanyakan misalnya perawatannya susah nggak, atau apa-apa saja yang harus diperhatikan agar kita bisa membuahkan yang seperti itu. Karena ya yang seperti itulah teman-teman, kayak contoh Cleopatra ya, saya sudah ganti ID. Ternyata saya tidak masuk lah, spesifikasinya terlalu ribet ya, harus dibuang sebegitu banyak. Kalaupun misalnya kita telat buang juga dia gempal banget ya, bisa crack dan segala macam. Nah jadi akhirnya saya ganti aja lah, nggak sesuai dengan kepribadian saya juga. Mungkin bagi teman-teman lain bagi saya itu hal kecil gitu, jadi silahkan ya, itu kembali lagi. Nah sampai akhirnya saya tanya ke Om Frankie ini, dan beliau itu selain Cherny Crystal yang menjadi andalan, itu ada Voodoo Grey, ada juga Voodoo Grey ini ya, saya punya sebenarnya, dulu pernah punya tapi mati, jadi saya nggak tahu kayak gimana reviewnya. Hanya yang saya baca, Voodoo Grey ini dia dagingnya tebal tapi kulitnya juga tebal, dia punya aroma pala. Nah saya penasaran ya, aroma pala itu seperti apa. Bahkan untuk di luar, Voodoo Grey ini juga dijadikan wine. Jadi karena aromanya itu tadi yang unik, jadinya dijadikan wine walaupun dia sebenarnya table grape. Nah saya nggak tahu ya, belum bisa mereview. Hanya di beliau Voodoo Grey juga ini menjadi andalan karena mudah dalam perawatan. Dan ini sebentar, Voodoo Grey, yang ini Scarlet Royal. Scarlet Royal pernah saya review ya waktu bareng sama Anggur Adora dan Jack Salut kalau nggak salah. Scarlet Royal ini di beliau ini salah satu andalan karena dompolannya tuh banyak yang jadi dan buahnya tuh terus-terusan kayak gitu loh. Nah jadi saya penasaran, walaupun sebenarnya kalau di review saya itu dia ada keset ya, ada aftertaste-nya itu kayak ada tanin-taninnya kayak gitu, mirip Dixon, mirip Katra kalau teman-teman yang punya ya, dia ada kesat-kesatnya. Walaupun setelah dites Brix ya memang dia paling tinggi ya saat itu ya. Saya kan waktu itu beli buah di Duta Buah, membandingkan dialah memang yang paling tinggi ya, 24. Walaupun saya itu waktu itu belinya originnya dari USA ya. Nah kita coba bandingkan dari yang Frankie Allen's. Nah yang Om Frankie ini juga saya belum pernah punya pengalaman beli Bare Root. Jadi ini adalah pengalaman pertama saya menanam dari Bare Root. Nah gitu teman-teman. Jadi teman-teman siapa tahu ya yang ingin menambah koleksi itu nggak harus beli sih ya, paling rajin-rajin lihat komunitas, terus dilihat misalnya kalau pembibit coba tawarkan, siapa tahu ada ada koleksi kita yang menarik hati dia. Nah kayak gini, ini dibungkus lagi ya sama daun biar terjaga kelembabannya. Nah kayak gitu teman-teman, tips saja dari saya. Ini alhamdulillah bagi teman-teman yang ingin memesan. Oh iya, satu lagi saya ingin menceritakan, salah satu andalan beliau juga adalah Mount of Monte Cristo. Jadi menurut beliau ya, jadi ada fotonya teman-teman di Facebook beliau itu, Mount of Monte Cristo itu besar-besar. Jadi ada 3 butir saja sudah memenuhi telapak tangan beliau. Nah beliau sempat cerita bahwa banyak YouTuber dan juga kolektor ya, terutama suhu master pengangguran tuh yang beli entres maupun cutting Mount of Monte Cristo yang dari beliau, karena yang ada di Indonesia itu ternyata nggak sesuai gitu. Maksudnya tuh nggak seperti yang beliau punya. Yang beliau punya kan besar-besar. Nah jadi salah satu andalannya itu yaitu Mount of Monte Cristo. Walaupun mungkin banyak juga ya selain varian-varian yang tadi saya sebut beliau punya. Jadi teman-teman nanti saya akan tuliskan di deskripsi nama beliau, terus nomor kontaknya. Siapa tahu mungkin untuk teman-teman Sumatera Selatan ya, ataupun yang seluruh Indonesia yang memang ingin dan penasaran ingin punya koleksi yang beliau miliki, silahkan hubungi beliau. Jadi ini unboxing hari ini Bare Root. Ini tadi apa ya, saya lupa. Bare Root bukan Voodoo Grey ya, Scarlet Royal dan Voodoo Grey. Oke, demikian tipsnya. Silakan bagi yang mau mengikuti
mulailah mencari satu atau dua varian yang memang the best ya, karena varian terbaru pun juga tidak menjamin itu enak. Yang kalian bisa atau yang teman-teman bisa meyakinkan ketika ini ditukar gitu ya, misalnya cutting kita ditukar atau interest kita ditukar, itu kita bisa meyakinkan partner kita nanti itu bahwa memang ini adalah salah satu koleksi terbaik kita gitu. Ya kayak gitulah teman-teman, mudah-mudahan berhasil ya. Itu tips saya untuk memperbanyak atau menambah koleksi di kebun kita. Varian-varian gak harus baru, yang penting enak ya, genjah, begitu mudah perawatannya, dan apa ya, ya dan yang jelas memang menghasilkan ya, enak, buahnya banyak dan segala macam. Oke, selamat pagi, mudah-mudahan menginspirasi, informatif, dan terima kasih Om Frankie. Salam pengangguran dari Bukit Jasmin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.